Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma akrimna min nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wansur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mazilna fi babil jid wal hiris ila anqal kama qila bi qadril kaddi tu'tama tarumu faman ramal muna laylan yaqumu wa ayyamal hadasati faqtanimha ala innal hadasata la tadumu. Masih kita membahas terkait dengan teori atau tata cara untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selalu Ustaz tekankan kepada kalian bahwasanya ilmu yang kita pelajari ini bukan sembarangan ilmu, tapi ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ilmu yang tidak bermanfaat, kita berlindung darinya sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW berlindung darinya. Dimana di antara doanya Nabi SAW adalah Allahumma na'udzuka min ilmin la wa qalbin la wa du'ain. Jadi Nabi SAW meminta perlindungan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak memberikan bekas kepada yang memilikinya rasa khasyah pada Allah. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Lebih mendahulukan urusan dunianya ketimbang urusan akhiratnya. Lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Lebih mencari ridhonya manusia ketimbang ridhonya Allah. Nah, itu adalah ilmu yang tidak manfaat itu. Walaupun gelarnya bagaimanapun, walaupun karyanya sebanyak apapun, maka kalau ilmunya itu tidak memberikan bekas rasa takut yang luar biasa kepada Allah, berarti itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi dalam hal ini kita tidak boleh sudzon, ya. Nggak boleh kita itu memvonis orang yang punya ilmu yang ini adalah bukan ilmu yang bermanfaat, yang ini ilmu bermanfaat. Jangan, karena itu bukan urusan kita dan bukan di dalam ranah kita. Itu adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala, bukan kewenangan kita. Yang kita harus yakinkan dan pastikan di sini adalah ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang insya Allah bermanfaat. Nah, itu yang harus kita tekankan di sini. Jadi semua ilmu yang terkait dengan Allah, Rasulullah dan juga syariatnya itu yang kita pelajari. Itu yang kita selami, itu yang kita cermati dan itu yang kita hafalkan. Dan yang demikian itu tidak mudah untuk mendapatkannya. Sama seperti orang ingin meraih suatu pencapaian yang tinggi, itu memerlukan kepada pengorbanan yang tinggi pula.
seseorang yang ingin menduduki jabatan yang paling tinggi setelah berusaha dan berjuang dengan perjuangan yang sangat luar biasa, lalu dia akan mencapainya. Begitu pula orang yang kaya raya, konglomerat, pengusaha yang sukses, itu mereka tidak mencapai batasan tersebut kecuali setelah berusaha. Oleh karena di sini dikatakan biqadril kaddi tu'tamadaru, dengan kadar kepenatan, kecapean, usaha yang gigih, tu'tamadaru, akan diberikan apapun yang kamu inginkan, asalkan kamu mau bersusah payah dulu, bercapek-capek dulu, berkorban dahulu. Itu maksudnya kaddi di sini. Faman ramal muna lailan yaqumu, barang siapa yang ingin mendapatkan cita-citanya atau angan-angannya pada malam hari, dia harus bangun. Karena semua harapan kita dan semua harapan manusia yang memberikan siapa? Allah. Kita ketuk pintunya Allah Ta'ala supaya mengabulkan hajat kita, apapun itu, terkait dengan apapun itu, ya. Kita minta pada Allah Ta'ala pada malam hari, bangun malam. Wa ayyamal hadasati faghtanimha, dan masa-masa muda kalian gunakan kesempatan itu. Ala, sesungguhnya, wahai halayak, innal hadasata la tadumu, sesungguhnya masa muda itu tidaklah akan abadi. Dulu kecil, sekarang sudah dewasa, setelah dewasa jadi tua. Jadi itulah tahapan manusia yang harus kita lewati. Jadi nggak mungkin kita muda terus, itu nggak mungkin. Yang ada itu adalah sebuah penyesalan dan harapan. Tapi penyesalan dan harapan tidak akan bisa merubah yang tua jadi muda, tidak. Sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair yang sudah tua, menyesali akan dirinya yang sudah, yang ingin muda lagi, tapi tidak bisa terrealisasi. Laitas syababu ya'udu yawman. Jadi andai kata masa muda itu kembali pada suatu hari, jadi tidak akan kembali kecuali setelah kita meninggal dunia nanti, kemudian kita ditakdirkan masuk dalam surga, insyaallah, maka kita akan kembali kepada muda, umurnya semuanya 33 tahun semuanya. Karena umur 33 tahun adalah umur yang paling maksimal kekuatannya, maksimal keyakinannya, maksimal pola pikirnya, kelazatan yang dirasanya, semuanya itu pada umur 33 tahun. Dan nanti kita semuanya berumur 33 tahun. Semuanya tanpa jenggot, semuanya tanpa kumis, ya. Murdun, itu artinya. Dan semuanya tingginya itu 60 zira. Jadi kalau dengan ukuran sekarang berarti sekitar 33 meter tingginya, lebarnya 7,5 meter. Nah, itu kita semua masing-masing nanti di surga seperti itu. Semoga kita termasuk yang mengalaminya dan akan menempati surga yang paling tinggi yang Allah sediakan untuk kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu masa muda itu kenapa harus benar-benar dimaksimalkan? Karena masa muda itu adalah masa-masa yang paling brilian, masa-masa keemasan, masa-masa dimana kalau kita itu menggunakannya benar-benar pada waktu itu, maka kita tidak akan menyesal di kemudian. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abbas, al-khairu kulluhu fi syabab faghtanim fursata syababikum. Semua kebaikan itu letaknya pada waktu muda, maka hendaknya kalian gunakan masa muda kalian, jangan dibuang-buang. Tapi kalau sudah biasa di masa mudanya malas, nanti lihat
dia tidak akan menjadi orang yang sukses. Jadi pengusaha tapi gagal. Jadi orang yang nggak kaya, jadi orang yang nggak alim, semuanya, mau segi dunia maupun akhirat semuanya sama. Kalau masa mudanya tidak digunakan untuk bermujahadah, untuk mencapaikan dirinya supaya meraih hasil yang maksimal yang menjadi harapannya, maka dia tidak akan sampai. Nah, itu sudah sebuah sistem yang berlaku itu. Ya ada sih sebagian di antara mereka yang kayak gitu tapi akhirnya dapat ilmu laduni, ada, tapi itu sedikit. Dan ada keberadaan yang semacam itu di antara yang tidak ada banyak, ya. Itu tujuannya Allah Ta'ala itu supaya kita tahu bahwasanya semuanya bukan karena usaha, semua bukan karena upaya, semuanya itu karena pemberian dan anugerah daripada Allah. La haula wala quwata illa. Cuma sistem yang Allah perlakukan atau berlakukan kepada kita semuanya itu adalah wa ja'alna likulli syai'in, harus ada sebabnya. Nah, sehingga sebabnya itu kemudian kita jadikan sebagai logika gitu. Ada orang malas jadi orang alim, ada orang malas jadi orang kaya, ada orang malas jadi orang berhasil. Udah sama. Tapi ada juga orang malas tapi jadi orang kaya, ada. Nah, itu diantara kekuasaan Allah yang Allah berikan. Misalnya apa, ayahnya orang kaya, anaknya malas, ayahnya meninggal, dapat kekayaan, jadilah orang kaya. Nah, tapi kekayaan itu tidak akan bertahan karena dia itu tidak bisa menjaga hartanya itu, sehingga dia nanti hanya bangkrut dan habis. Sehingga termasuk daripada doanya Nabi SAW yang selalu kita baca setiap pagi hari dan sore hari, Allahumma inni a'udzubika minal jubni, terus Allahumma a'udzubika minal wa'udzubika minal jubni, terus sebelumnya apa? Minal azzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada merasa lemah. Nah, jadi merasa lemah itu adalah musuh kita, ya. Ajis namanya. Itu orang yang ajis. Ajis itu belum coba sudah bilang enggak bisa. Belum apa sudah bilang enggak bisa. Coba dulu, usaha dulu, maksimal dulu usahanya. Kalau dulu sudah tidak bisa lagi, baru kita katakan enggak bisa. Nah, jadi seorang manusia yang sukses itu adalah seorang manusia yang biasa melalui berbagai macam tantangan. Itu adalah jalur dan jalan yang harus ditapaki oleh mereka yang sukses itu. Jadi jangan takut pada tantangan. Mau sukses dunia, mau sukses akhirat, ya harus lihat tantangan. Nah, oleh karenanya sampai kita dengar mujahadah ya daripada para aulia, para ulama yang begitu luar biasa. Di antaranya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika beliau di awal mulanya, nah itu selama 15 tahun namanya, kalau sudah malam hari tiba habis sholat isya, maka dia itu berada di atas sungai yang dikasih kayu melintang begitu, tapi kayunya kecil, artinya nggak cukup untuk satu kaki semuanya, hanya tengahnya, jadi kayak kayu bambu gitu. Lalu di atasnya dipegang tali sambil baca Quran. Artinya kalau dia itu tidur ngantuk jatuh ke bawah sungai. 15 tahun dia lakukan itu. Nah, begitu pula Sayyidina Faqih Muqaddam, beliau itu wiridnya itu setiap hari itu baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 100.000 kali. Lain menghatapkan Quran. Habib Abdullah bin Tahir setiap hari itu wiridnya itu baca la ilaha illallah 25.000 kali. Ya Allah 25.000 kali. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi 25.000 kali. Hatamkan Quran sekali setiap hari. Lain waktu ngajarnya, lain waktu nulisnya. Nah, mujahadah baru jadi kutub, rajanya wali. Karena Allah Ta'ala itu kan menyimak, mengawasi, lalu kemudian memberikan. Jadi kita dulu yang mulai, baru Allah akan memberi. Nah, sehingga kemudian ada sebuah
syariat yang bernama berdoa. Untuk apa itu berdoa itu dianjurkan, disyariatkan? Supaya kita itu memulai. Nah, apapun yang kita inginkan, doa kepada Allah. Baru nanti Allah Ta'ala akan memberikan. Nggak cukup doa saja, tapi usaha juga. Nah, karena usaha itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Karena kita masih berada di dunia, sehingga suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, ya kan, setiap harinya, baik itu sandang, pangan maupun papan. Nah, kenapa? Karena usaha di dunia seperti itu. Nah, suami nggak kerja, bisa dia memberikan maisha kepada istrinya? Nggak bakal bisa. Itu syariat. Jadi cari makan itu syariat. Dan mencari makan itu adalah salah satu usaha dan upaya. Kita mulai dulu, nanti Allah yang ngasih. Memang Allah yang memberikan rezeki. Nah, cuma bedakan antara orang yang cari rezeki dengan orang yang menjemput rezeki. Orang yang mencari sama menjemput itu beda. Kalau menjemput itu sesuatu itu sudah ada, ya. Tinggal kita itu pergi ke tempat mana kita diperintahkan untuk menjemputnya. Tapi kalau mencari, bisa jadi apa yang dicari itu nggak ada. Bisa jadi ada tapi jauh. Bisa jadi ada tapi sulit. Bisa jadi ada tapi gitu. Itu cari. Nah, kita tidak diperintahkan untuk mencari, tapi kita diperintahkan untuk menjemput. Rezekinya sudah ada. Karena Allah Ta'ala sudah menjelaskan berkali-kali dalam Al-Quran. Bahkan di dalam 28 ayat lebih, Allah Ta'ala menjamin rezekinya hamba-hambanya semuanya. Bukan cuma binatang yang tidak punya akal, ya, tapi manusia yang punya akal pun juga binatang yang tidak punya akal pun juga ditanggung oleh Allah Ta'ala. Nah, kita nggak pernah dengar ada binatang yang mati karena kelaparan. Coba lihat cicak itu, dia nggak punya sayap, tapi makanannya yang punya sayap, bisa makan dia. Nah, jadi biar kita paham, yang nggak punya akal hanya diberikan suatu ketangkasan yang Allah berikan di dalam binatang itu, sehingga dia tahu bagaimana cara memangsa dan sebagainya, dan itu yang diajarkan kepada anak-anaknya tanpa ada kecerdasan, tanpa ada akal yang bisa digunakan, sehingga nggak bisa yang namanya binatang itu kemudian memperangkap, itu nggak bisa, membuat alat supaya memancing dan sebagainya, atau berburu dengan alat itu nggak bisa. Tapi dengan apa yang Allah berikan saja, tapi masih bisa makan. Nah, sementara manusia yang diberikan akal kok malah ragu gitu. Semua binatang nggak ada yang menyimpan, tapi yang ada dimakan. Untuk esok apa katanya nanti? Nggak punya akal, ya kan? Manusia punya akal malah menyimpan. Udah. Aneh kan? Nah, jadi dulu orang kalau mau nulis itu, nulisnya itu di atas tulang-tulang, belulang, kulit-kulit binatang. Sekarang ada kertas, nggak ada yang ditulis. Dulu kalau kita mau beli kitab, ya itu mahal. Maka kemudian lembaga pendidikan menyediakan perpustakaan, tapi nggak ada yang masuk. Dulu kitab kita bawa kemana-mana yang banyak kan sulit. Sekarang semuanya sudah ada di komputer. Sekarang semuanya sudah ada di HP. Sekarang semuanya sudah ada di tab atau di laptop atau di iPad, tapi nggak ada yang baca. Tambah instan, tambah orang tidak membacanya, tidak menggunakannya. Itulah sifat manusia. Ketika sulit, mereka berusaha. Ketika mudah, mereka tinggalkan. Itu sifat ajiz namanya. Jangan jadi orang yang seperti itu. Jadilah orang yang berusaha dan tetap berada di dalam jalurnya, jalur kesuksesan, jalur keberhasilan. Dan apa yang kita lakukan semuanya itu untuk siapa? Untuk kita sendiri. Bukan untuk anak-anak, bukan. Untuk keluarga, bukan. Keluarga itu hanya dapat imbasnya saja, dapat efek baiknya saja. Sehingga keluarga itu bangga, keluarga itu bahagia gitu. Tapi yang dituju dengan keberhasilan itu ya hanya dia saja. Saat belajar
untuk mendapatkan gelar S1, S2, S3. Yang belajar siapa? Yang melaksanakan ujian siapa? Yang murojaah siapa? Yang menyiapkan presentasi siapa? Ustaz. Terus yang diberikan gelar siapa? Nggak ada. Ustaz yang ngajar, Ustaz yang ini, terus yang kasih gelar keluarga, nggak ada. Nah, cuma akhirnya keluarga bangga. Akhirnya keluarga itu merasa bahagia. Akhirnya keluarga itu merasa nyaman, merasa sejahtera. Nah, itu. Tapi kita sendiri nggak ada manakibnya orang itu terkait dengan orang lain, nggak ada. Gitu. Orang lainnya kerja, manakibnya disebutkan orang lain, enggak. Yang kerja itu yang disebutkan. Jadi nggak bisa kita pastikan, oh ayahnya orang alim, anaknya orang alim juga, belum tentu. Kalau anaknya nggak belajar, nggak bakal jadi seperti ayahnya, kecuali seperti yang saya ceritakan minggu yang lalu. Nah, itu karena ingin Allah menunjukkan kekuasaannya, bahwasanya bukan karena usaha dan upaya saja, tapi lebih daripada itu yang diberikan, yang dimiliki oleh setiap manusia pada anugerah itu semata-mata pemberian daripada Allah SWT. Gitu. Nah, tapi umumnya nggak seperti itu. Umumnya ya harus belajar dulu. Umumnya harus capek dulu. Umumnya harus hemat dulu. Umumnya harus bekerja dulu, ikut orang dulu, baru nanti jadi orang sukses, pengusaha dan sebagainya. Wala yujhid nafsahu jahdan yud'ifun nafsah hatta yanqati 'anil amal. Tapi walaupun demikian, katanya beliau rahimallahu rahmatul abrar, saran beliau ini, jangan kalian paksakan diri kalian sampai akhirnya meninggalkan pekerjaan itu, jangan. Jadi artinya apa? Kalau kita mau bermujahadah, maka bermujahadalah dengan yang bisa kamu lakukan dulu, bukan dengan yang tidak bisa kamu lakukan. Akhirnya kamu akan meninggalkan. Imbasnya seperti itu. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Ukur dengan kekuatan diri kita. Ini bisa lakukan. Nanti mampu lebih, tambah. Mampu lebih lagi, tambah lagi. Nah, gitu. Jadi jangan yang kita tidak mampu kita mulai dengan tidak mampu, akhirnya kita tinggalkan. Nah, seperti pernah Ustaz ketika selalu mendengar manaqibnya Sayyidina Ali Zainal Abidin yang sholat 1000 rakaat, Sayyidina Abdullah Haddad 1000 rakaat, Faqih Muqaddam 1000 rakaat, Ahmad Badawi 1000 rakaat setiap hari. Nah, Ustaz pengen tahu kayak gimana sih rasanya sholat 1000 rakaat itu gitu. Nah, akhirnya Ustaz punya waktu luang ketika di Madinah itu adalah Ramadan, bulan Ramadan. Nah, sehingga setelah selesai habis sholat Isya, habis sholat tarawih, itu masih ada juga pelajaran faraid kepada Al-Habib Zain hafizahullah. Akhirnya kita sholat 2 rakaat, 4 rakaat, terus sampai Ustaz hitung, ini setiap 2 rakaat Ustaz hitung gitu ya. 204 Ustaz tertulisnya. Habis itu Ustaz nggak ingat lagi. Kenapa? Ketiduran langsung. Nah, entah tidurnya dari mulai berdiri jatuh, atau waktu sujud terus sujud, atau gimana Ustaz nggak ingat. Habis itu Ustaz nggak bisa jalan selama 1 minggu lamanya. Nah, ini loh. Jadi semua itu bertahap. Pertama kali apa? Berapa kamu mampu? 22 rakaat. Itu adalah sunnah qabliyah sama ba'diyah, yang muakkadah sama wairu muakkadah 22. Oh, sudah bisa, tambah lagi. 1 kali lipatnya berapa? 44 rakaat. Oh, sudah mampu, tambah lagi. Seminggu kemudian tambah lagi, dan itu seterusnya. Nah, jangan sampai hatta yang qati anil amal, kita mencapekkan, kita memenatkan diri kita sampai kemudian akhirnya tidak bisa lagi untuk kita berusaha seperti itu lagi. Nah, itu termasuk ajiz yang semacam itu. Bal yastamilu rifqa fi dzalik, akan tapi kita itu harus lemah lembut dengan bertahap di dalam hal itu. War rifqu aslun adimun fi jamil asya. Sedangkan lemah lembut itu, bertahap itu merupakan unsur yang sangat agut di dalam keberhasilan kita dalam segala hal. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, ala inna hadzal din matinun fa'awwil fihi birifqin. Ketahuilah bahwasanya agama ini adalah agama yang sangat kuat.
Maka hendaknya jalanilah dengan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Wala tubaghid nafsaka fi ibadatillahi ta'ala. Jangan kamu bikin diri kamu itu memusuhi ibadah akhirnya. Fa innal mumbatta la ardan qata' wala dhahran abqa. Karena sesungguhnya sesuatu yang ditanam itu, ya, yang namanya bumi itu tidak bisa memotong. Nah, begitu pula yang namanya sesuatu yang harus muncul pasti akan muncul, nggak bisa dicegah gitu. Nah, artinya lakukan segala sesuatu itu sesuai dengan kadar kemampuan. Nah, itu teori dalam mujahadah itu seperti itu. Mampu tidak kalian baca kalimat ya Allah atau Allah 1000 kali? Mampu? Mampu tidak kalian baca wirid yang Ustaz ajarkan semalam 5 kali sebelum tidur? Mampu? Nah, mampu, mudah. Nah, lakukan, mulai dari itu. Nanti kalau kamu seumpama sudah bisa melaksanakannya, nanti tingkatkan step by step. Jadi bertahap, secara bertahap. Jadi jangan langsung. Nah, dengan demikian kita akan sampai kepada apa yang kita inginkan. Tapi kalau seumpama kita langsung, jadi apa, kita paksakan diri kita untuk melaksanakannya, maka yang terjadi itu adalah sama seperti orang yang berolahraga. Langsung dia paksakan dirinya dengan yang tidak mampu. Akhirnya bisa jadi dia tidak akan olahraga lagi karena sakit semua. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi bertahap. Minggu ini sekian dulu yang kalian mampu, nanti tambah lagi minggu keduanya, dan begitu seterusnya. Sampai nanti akhirnya karena sudah terbiasa, seperti seorang anak yang punya mainan berupa anak sapi. Anak sapi itu mainannya seorang anak yang dibelikan oleh orang tuanya. Dari mulai kecil anak sapi itu kalau sudah pulang dari mainnya itu digendong sini, ditaruh di atas punggungnya. Sapi itu kan lama-kelamaan kan besar, harus besar kan. Nah, maka tambah lama kan tambah berat, tambah lama tambah berat. Tapi karena setiap hari dia gendong, akhirnya apa? Sampai besar pun dia masih kuat gendong, dia taruh di atas punggungnya. Coba dari awal seperti sudah sapi besar, bisa digendong? Nggak bisa. Tapi karena dari mulai kecil dia itu gendong, terus tambah beban, sampai begitu berat pun dia bisa melaksanakannya dan bisa memikulnya. Nah, begitulah tahapan yang harus kita lalui ketika kita belajar, ketika kita itu bermujahadah untuk menjadi seorang wali Allah atau seorang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Itu seperti itu. Nah, jadi semoga kita bukan termasuk yang tahu dengan teori ini, tapi juga kita ikut menerapkannya dalam kehidupan kita, sehingga kita termasuk orang yang sukses dunia dan akhirat. Ala hadhihi ya wa likulli niyatin salihah wa ala man wa sarfa salih. Al-Fatihah. Allahumma salli وسلم على سيدنا محمد صاحب